Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih 5 triks rahasia yang ada di Microsoft Excel gitu ya. Tentunya beberapa trik rahasia ini pastinya banyak orang yang nggak tahu gitu, atau masih ada beberapa orang yang tahu gitulah. Makanya kali ini kita belajar Excelnya dalam kasus yang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas rumus secara spesifik seperti video sebelumnya ya. Tapi kali ini kita akan balik lagi have fun aja teman-teman. Dan ya kita akan membahas hal-hal yang kemungkinan juga sangat penting gitu ya. Yaitu trik rahasia yang harus kalian kuasai gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke trik yang pertama teman-teman. Jadi beberapa trik ini juga yang aku pelajari beberapa hari ini, bukan beberapa hari ini ya, bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Dan menurut aku ini adalah trik yang mungkin berguna untuk kalian semua atau siapapun itu, teman-teman. Karena yang pastinya trik ini itu bisa membantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan teman-teman, apalagi teman-teman itu pekerjaannya full time menggunakan Excel. Nah, mungkin ada beberapa dari 5 trik ini yang bisa membantu kalian gitu. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Untuk trik yang pertama itu adalah flash fill gitu ya. Jadi, apa itu flash fill, teman-teman? Nah, flash fill itu teman-teman untuk artiannya dalam umum ya, kalian bisa cari aja di internet. Tapi kalau menurut aku pribadi gitu ya, lagi-lagi menurut aku pribadi teman-teman, flash fill itu dimana kita itu menyalin atau menyamakan beberapa data yang sudah kita pisahkan. Intinya seperti itu teman-teman. Misalnya ya, kita langsung aja. Di sini kita punya nama lengkap teman-teman ya, nama yang utuh di sini dari sel B6 sampai dengan sel B13 gitu ya. Dan di sini dalam kasus kali ini kita akan memisahkan ya nama depan si orang ini, kemudian nama belakang si orang ini gitu. Si Budi ini. Nah, jadi kita langsung aja. Budi misalkan Budi. Nah, oke, sebelahnya Santoso. Nah, gini teman-teman. Oke, jadi kalau udah kayak gini, tinggal kalian flash fill aja. Nah, cara flash fill-nya gimana? Jadi cara flash fill-nya adalah kalian tinggal arahkan aja atau klik aja kursor di bagian C7 di sini gitu ya. Habis itu kalian tinggal kombinasikan aja tombol kontrol, kalian tahan, lalu huruf E. Kalian tekan. Nah, maka dia akan kesalin otomatis mengikuti dari nama awal di nama lengkap yang tadi atau nama lengkap dari tabel ini gitu. Nah, dia mengikuti gitu ya. Karena kita kan sudah nginput dari nama depan, awalannya dari nama depan seperti ini. Gitu. Ini cocok teman-teman, semisalnya kalau kita pengen ngegabungin beberapa data gitu ya, tapi kita nggak mau input manual satu-satu gitu. Nah, di sebelahnya sama, tinggal tekan Ctrl dan E lagi. Nah, maka sama seperti ini. Gitu, guys. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu membuat tabel otomatis atau dalam bahasa Excelnya adalah insert table. Sebenarnya menurut aku insert table ini teman-teman udah banyak yang tahu ya. Tapi
Ini kalau misalnya nggak ada yang tahu, terutama bagi kalian yang baru pertama kali pakai Excel gitu ya, dan belum familiar gitu ya sama Excel. Nah, mungkin di triks yang kedua ini atau yang tips kedua ini gitu ya, kalian pasti ujungnya akan membutuhkan gitu. Nah, jadi gimana sih cara buat tabel otomatis? Sebenarnya nih sangat simpel, teman-teman. Yang pertama itu kalian klik di mana aja, misalnya di sini. Habis itu kalian tinggal blok aja semuanya, teman-teman. Blok aja seperti ini, ya. Kalau udah ke blok, teman-teman, tinggal kalian kombinasikan lagi tombol kontrol, kalian tahan, lalu kombinasikan dengan T. Nah, kalau udah muncul kayak gini, teman-teman, di bagian My Table Has Header ini kalian centang aja, karena gunanya adalah kalau kita mencentangkan ini, kita itu akan menggunakan header ini sebagai kepala header dari insert table yang akan kita buat nanti gitu, atau yang akan kita buat di sheet ini gitu. Nah nih, kalau udah gini tinggal kalian centang dan klik OK, maka dia akan jadi insert table seperti ini ya. Nah, jadi deh insert table. Di sini kalian bisa atur ya, teman-teman. Temanya pengen jadi apa? Ada banyak di sini. Kalian pilih aja sesuai selera kalian gitu. Oke, jadi itu ya untuk insert table. Kita next lagi ke trik yang ketiga ya. Jadi trik yang ketiga ini lagi-lagi kemungkinan itu ada beberapa orang yang tahu gitu ya, apalagi jika dia itu bekerja sebagai admin, kemungkinan dia tahu gitu. Oke, jadi di triks yang ketiga gitu ya, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan free span atau pre-span gitu ya. Bentar guys, aku zoom dulu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman free span-nya. Jadi free span ini secara sederhananya adalah kita itu mengunci atau membekukan sel yang ingin kita bekukan. Semisalnya di sini kita kan pengen ngeliat gitu apa aja judul di atas ini. Tapi kalau kita scroll ke bawah seperti ini kan hilang teman-teman. Nah, dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Maka nggak akan kelihatan gitu kalau kita nge-scroll sampai bawah gitu ya. Nah, makanya Excel itu memberikan yang namanya fitur free span untuk memudahkan kita yang masih menggunakan laptop, tablet atau hal yang kecil gitu ya, bisa ngelihat ke bawah gitu tanpa apa ya, saya sederhananya tanpa kita capek-capek scroll ke bawah seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah misalnya kita ingin mengunci di baris yang ini gitu. Kita ingin nge-freeze yang ini. Kalian klik aja di sel C6 seperti ini. Habis itu kalian tinggal pergi ke menu ribbon view. Menu ribbon view teman-teman. Di sini kalian klik yang fitur pre-span ya. Lalu kalian klik aja yang pre-span. Nah, maka free span kalian itu udah aktif dan tinggal kalian coba aja deh. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi lebih enak ya teman-teman kalau kita mantau seperti ini. Nah, enggak kepotong-potong lagi, atau tabel header yang di atas ini dia itu enggak ikut ke bawah. Jadi yang ke bawah itu hanya data, nama siswa, nilai, dan rata-rata nilai aja gitu. Kita lanjut ke trik yang keempat teman-teman. Jadi trik yang keempat ini adalah
uh, shortcut format tanggal dan waktu otomatis gitu ya. Semisalnya di sini kalian itu disuruh untuk ngeformat tanggal hari ini gitu ya. Dan juga jam masuk gitu. Tapi kalian nggak mau kan input misalnya hari ini tanggal berapa 8 misalnya. Nah, input kayak gini Januari 2026 atau 2027. Kalian nggak mau kan kayak gini. Nah, makanya kalian bisa menggunakan shortcut ini teman-teman dengan menekan Ctrl dan titik koma. Ctrl titik koma. Oke. Kalian kombinasikan teman-teman. Ctrl titik koma. Nah, maka muncul seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kalian copy aja. Lalu kalian drag aja ke bawah seperti ini. Nah, maka tanggalnya kan terisi otomatis. Jadi hari ini adalah tanggal 8 bulan 6 Juni tahun 2026 gitu. Oke, sebelahnya sama teman-teman, jam masuk, cuman bedanya di sini kita mengkombinasikan dua tombol sekaligus. Yang tadi kan kita hanya menggunakan tombol kontrol, dan sekarang kita akan mengkombinasikan dengan kontrol dan shift. Kalian tahan, kontrol dan shiftnya kalian tekan bersamaan ya. Habis itu kalian tekan titik koma, maka muncul, bentar guys, sorry guys, kalian kombinasikan seperti ini, kombinasikan kayak tadi ya. Habis itu kalian tinggal tekan titik koma sekali aja. Nah, maka muncul waktunya teman-teman. Jadi jam sekarang itu adalah 5.51, jam 5 di menit ke 51 gitu. Bagian ini kalian langsung copy kayak tadi, lalu kalian drag aja ke bawah gitu. Oke guys, mungkin ini ya untuk trik yang keempat. Dan sekarang kita akan next ke trik yang kelima. Nah, di trik yang kelima ini adalah trik yang menurut aku yang spesial gitu ya. Pastinya bakalan keguna, apalagi jika pekerjaan teman-teman itu adalah bergerak di bidang jumlah menjumlah, atau teman-teman itu bekerja sebagai admin, entah itu admin gudang, admin purchase, habis itu admin kantor, atau admin toko gitu ya. Mungkin di trik yang terakhir ini adalah trik yang sangat-sangat berguna gitu buat teman-teman. Oke, jadi di trik yang kelima ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur auto sum gitu ya. Nah, misalnya di sini teman-teman, kita punya data nama produk dan kita itu punya beberapa penjualan. Misalnya di penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan kita itu disuruh untuk ngesum. Ini ya maksudnya bukan ngesum, kita mencari total, tapi sama aja teman-teman. Kita nyari total dari beberapa penjualan minggu ini, itu berapa aja gitu. Nah, kalau orang awam teman-teman atau orang yang sering menggunakan Excel, pasti dia menggunakan rumus sum seperti ini. Sum, buka kurung, kalian drag, enter. Nah, maka muncul kayak gini. Tapi ada cara yang lebih cepat lagi teman-teman, atau trik yang lebih cepat lagi, nggak sampai 5 menit gitu ya, nggak sampai 5 menit kalian langsung bisa menampilkan jumlah sumnya. Nah, yaitu dengan auto sum tadi gitu. Oke, auto sum di sini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kalian bisa menggunakan yang namanya fitur ribbon ya, fitur ribbon yang ada di tab menu ribbon home. Jadi caranya adalah kalian blok aja di bagian mana yang ingin kalian jumlahkan. Misalnya di sini yang ingin kita tampilkan berapa jumlah total dari penjualan per minggunya di sini ya.
lalu kalian pergi ke tab menu ribbon home. Di sana kalian pergi ke pojok kanan atas, kalian fokus aja ke menu group editing. Nah, di situ kalian klik yang namanya auto sum, klik aja. Nah, maka muncul teman-teman total dari keseluruhan atau total penjualan dari minggu per minggu dari produk yang kita jual gitu. Ini cara yang pertama, teman-teman. Lalu cara yang kedua, kalian bisa mengkombinasikan dengan shortcut gitu ya. Oke, kita hapus dulu, teman-teman. Nah, cara yang kedua ini sama, teman-teman. Kalian blok aja atau seleksi aja di mana yang ingin kalian menampilkan total sumnya atau total keseluruhan yang ingin kalian tampilkan gitu ya. Intinya gitu. Habis itu di sini kalian tinggal kombinasikan tombol Alt, kalian tekan direndam, habis itu kalian klik simbol sama dengan. Nah, maka muncul seperti ini. Jadi dia akan otomatis ngesam sendiri, teman-teman, seperti ini. Nah, Excel akan otomatis ngesam sendiri gitu. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kalian input rumus sum satu-satu secara manual gitu. Oke, jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini. Nggak terlalu panjang karena ya salah kadarnya aja lah teman-teman. Oke guys, mungkin di outro kali ini aku nggak banyak ngomong. Oh ya, untuk file latihannya kalian bisa download secara gratis di deskripsi di bawah ini. Seperti biasa via Google Drive ya teman-teman. Aduh, aku selalu lupa guys ngasih tahu untuk kalian, tapi nggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Jangan lupa latihan ya kalau kalian pengen latihan atau sambil nonton video ini itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis atau sampai akhir. Terima kasih banget gitu ya. Oke, mungkin nggak banyak lagi yang bisa diomongin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Gio Kasimu. Terima kasih.